Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا رب ونعوذ بك من سخطك والنار أيها الأحبة الكرام إخواني وأخواتي في الله Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, yang paling utama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullal amin minal a'idin wal fa'izin. Alhamdulillah, kita masih di bulan Syawal, masih Allah memberikan kita keberkahan, dan jangan pernah lupa untuk terus beramal saleh, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menghidupkan puasa Syawal karena pahalanya luar biasa. Barang siapa yang puasa Ramadan, man shama Ramadan summa ittaba'ahu bi sittatin Syawal, ya, min shaumi. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian ia mengiringi puasa Syawal tersebut dengan 6 hari, maka ia akan mendapatkan pahala seperti puasa 360 hari, ya, 1 tahun penuh. Maka ini nikmat yang jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita sia-siakan momentum yang sangat berharga bagi orang-orang yang merasa pendosa, merasa banyak kekurangan, merasa amalannya sedikit. Maka orang yang cerdas, dia mempersiapkan untuk hari bekal ketika tidak akan berguna harta dan anak keturunan kecuali hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im, beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali, radhiyallahu anhum wa ardhah, dan orang-orang yang senantiasa meniti di atas sunnahnya. Dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semoga Allah memberikan kita kesabaran, keteguhan untuk terus mempelajari bagaimana sunnah-sunnah Nabi, mencintai apa yang telah dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membenci apa yang telah dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita beribadah, mengatakan sebuah amalan itu adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, kecuali berdasarkan apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat cinta, merealisasikan firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat, jika kalian jujur benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan keselamatan ketika seorang mukmin beragama Islam, dia merealisasikan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, yaitu bertauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada kesyirikan kecil maupun besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu tidaklah kita beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, kita di hari kiamat, di alam barzah, yang pertama kali ditanya, man rabbuk? Allah. Wa ma dinuk? Islam. Wa ma nabiyul ladzi ba'atsa ilaik? Dan siapa nabi yang diutus kepadamu? Itu Muhammad. Perkataan ini, pertanyaan ini ringan diucapkan di zaman ini. Tapi di alam kubur yang bisa menjawab adalah disebabkan amal saleh kita,
Apakah kita benar jujur dalam kehidupan ini mentauhidkan Allah? Apakah kita jujur dalam kehidupan ini berhukum dengan hukum Islam? Apakah kita jujur dalam kehidupan ini menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW? Kalau tiga unsur ini benar-benar kita pelajari dan kita berusaha mengamalkannya, insya Allah Allah mudahkan ketika kita datang, yaitu hari fitnah, fitnatul kubur, ketika ditanya oleh munkar dan nakir. Semoga Allah memberikan keringanan hisab kita, melapangkan kuburan kita, dan Allah membukakan kenikmatan-kenikmatan surga, dan Allah selamatkan kita dari adab-adab neraka. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis kita. Kita mengkaji Kitabul Jami' min Bulughil Maram karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari madhab Syafi'i, di mana kitab ini mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi SAW yang berbicara tentang akhlak dan adab. Meskipun kitab Bulughul Maram berbicara tentang hukum-hukum fikih ibadah, namun di akhir kitab Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menutup berbicara tentang akhlak dan adab. Artinya apa? Pernah kita sampaikan, apalah arti dari sebuah ilmu yang kita miliki? Banyaknya hafalan, luasnya pengetahuan, banyaknya kitab yang kita baca, banyaknya ayat yang kita hafal, dan hadis-hadis Nabi yang kita pahami, kalau tidak memiliki akhlak dan adab, apalah arti itu semua? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri kita juga. Maka buah dari ilmu adalah akhlak. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin mengajarkan pada para penuntut ilmu, puncak dari ilmu, dia memiliki sifat zuhud, sifat wara, sifat akhlak yang mulia, sifat tawadu, dan seterusnya sifat-sifat yang terpuji yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala. Semoga Allah menjadikan bertambahnya usia kita, semakin bertambah ilmu kita, dan semakin kuat amal saleh kita, agar itu menjadi bekal kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masih berkaitan dengan hadis yang pertama, di mana kita belum selesai tentang bab bayanu haqqil muslim 'alal muslim, bab penjelasan tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, di mana Nabi SAW mengatakan dari seorang sahabat yang mulia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih, kalau berjumpa dengan sesama hendaknya ia mengucapkan salam. Dan kita telah membahas tentang penjelasan ini. Artinya apa? Jika kita benar-benar hati kita bersih, keimanan kita kuat, kita akan mudah menebarkan salam. Sebagaimana ini kebiasaan para sahabat. Ibnu Umar cuma-cuma datang ke pasar-pasar di kota Madinah, seorang sahabat mulia. Dia tidak ada kepentingan untuk berdagang, tidak ada kepentingan untuk membeli sesuatu barang di pasar tersebut. Tujuannya cuma satu, menghidupkan sunnah Nabi, mendoakan sesama muslim, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan diantara sabda Nabi SAW di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal, karena sesuatu tanda hari kiamat itu akan terjadi dan semakin dekat ketika orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang ia kenal. Maka ya ikhwah, tebarkanlah salam. Ya. Wa idza da'aka fa'ajib, kalau seandainya engkau diundang oleh saudaramu muslim, maka penuhilah panggilannya. Dan ini telah kita bahas, ada dua hukum, ada fardu ain, ada hukumnya fardu kifayah. Fardu ain dalam masalah apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan undangan yang wajib dihadiri jika seseorang tidak memiliki udzur adalah undangan akdun nikah, pernikahan. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, adapun selain akdun nikah, undangan syukuran, undangan khitanan, undangan pulang umrah, atau undangan apapun selain akdun nikah, hukumnya mustahab, sunnah, boleh tidak didatangi.
Kalau didatangi itu lebih baik, diniatkan ibadah, berpahala. Kalau nggak didatangi, tidak mengapa. Ya, adapun akdun nikah, kalau seseorang tidak memiliki udzur, maka ia wajib datang. Dan kita telah membahas ada undangan dalam akdun nikah yang menggugurkan hukum wajib, yang hukum asalnya adalah fardu ain menjadi hukumnya tidak wajib, bahkan dilarang untuk datang. Kapan itu? Ketika undangan tersebut memiliki unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur maksiat. Seperti apa? Di dalam undangan tersebut ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesajen yang diserahkan. Ada campur baur laki perempuan. Ada wanita-wanita biduan yang menari. Ada hidangan minuman khamar, minuman keras. Maka ini hukumnya gugur. Yang awalnya fardu ain menjadi tidak wajib untuk hadir. Maka ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab-kitab beliau, ya, tentang perkara wa idza da'aka fa'ajib. Jika engkau memenuhi panggilan, jika engkau diundang, maka penuhilah panggilannya. Wa idza stansahaka fansahlah. Dan jika engkau diminta untuk meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Dan ini penting, para ulama memberikan contoh dalam masalah seperti orang tua yang sedang mencari info tentang calon mantu. Calon mantu. Kalau seandainya bapak-bapak panjenengan ditanya sama temannya, Pak Fulan, saya ini punya putri, mau dilihatin, mau dilamar sama anaknya Fulan, apakah kau kenal? Ini di antara bentuk menerapkan hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kalau kita disuruh memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat. Kita harus jujur, harus adil, harus bijaksana. Loh, kenapa tanya sama saya? Iya, tetangga sampean lah ngerti. Tonggo kan paling cedek. Tonggo kan paling cedek. Keluar masuknya tahu, aktivitasnya tahu, bergaulnya dengan siapa, muamalahnya bagaimana, sampean paling cedek. Ya apa Pak? Misalnya kalau ditanya, maka sampaikanlah dengan jujur. Masya Allah, keluarganya baik. Baik. Secara muamalah, tegur sapa, baik. Tapi wallahu alam, lek sembayang ya apa? Waduh, sembayangnya gak tahu ketok nang masjid. Sak keluarga gak ono sing ketok nang masjid. Ketika ditanya, jawab dengan adil. Untuk kegiatan, bagaimana kegiatan? Iya, uripe ijen-ijen. Sampaikan apa adanya. Anaknya gimana? Anaknya selalu mulai bengi. Gak ngerti kumpul ambek sopo. Cari ilmu. Sampaikan apa adanya. Sehingga itu menjadi pertimbangan. Karena masalah jodoh ikhwah bukanlah aib. Ketika seseorang membuka kekurangan calon pasangan. Sebagaimana Nabi SAW pernah dikeluh kesahkan seorang wanita, Fatimah binti Qais, mengeluhkan, ya Rasulullah, aku ingin dinikahi dua orang laki-laki. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dengan adil, wahai Fatimah, jangan engkau nikahi fulan, karena dia suka mengangkat tangannya, mengangkat tongkatnya. Artinya apa? Main tangan, temperamen, emosionalnya nggak terkontrol, suka marah. Jangan engkau nikahi. Ini dalil bahwa Nabi SAW membuka kekurangan sesaudaranya demi maslahat. Karena urusan rumah tangga ini urusan urgen jamaah, ibadah yang panjang. Kemudian yang satunya, adapun yang satunya, jangan engkau nikahi ya Fatimah. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pelit, bakhil, medit. Ya apa? Rumah tangga bojone medit jamaah. Sulit jamaah. Seharusnya dalam rumah tangga harus saling pengertian, saling sabar, saling mengisi. Ini pelit, ini musibah, ini kesalahan. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang begitu bijaksana. Ketika diminta, ia tidak pernah mengatakan tidak. Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW memiliki ukuran dan standar ikhwah, ya, dan aturan sesuai syariat. Selama itu tidak melanggar aturan syariat, beliau memudahkan urusan keluarganya. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi ketika fulan tidak disetujui, fulan tidak setujui, maka nikahilah fulan.
Ini dalil ya ikhwah, ketika kita diminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Ini hak seorang muslim. Yang kemudian, yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Jika kalian bersin, maka ucapkanlah pujian kepada Allah. Hajim, alhamdulillah. Jangan sampai lupa mengucapkan ini. Bagi yang mendengarkan, ucapkan doa, ya rahamukallah, semoga Allah merahmati dirimu. Kemudian bagi yang bersin, ketika mendengarkan saudara yang mendoakannya, ya rahamukallah, doakan yahdikumullahu yuslih balakum. Artinya apa? Yang pertama, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Yang kedua, ya rahamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian apa balasannya? Yahdikumullah yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Subhanallah ya akhwah, kalau kita renungi Islam ini antara persaudaraan untuk membangun ukhuwatul islamiyah sangat mudah jamaah. Dalam kebiasaan keseharian kita, ya, hadis ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, mengucapkan salam, kalau diundang datang, kalau dimintai nasihat menjawab, memberikan nasihat, kalau sedang bersin mengucapkan alhamdulillah dan mendoakan sebaliknya, wallahi guyub ukhuwatul islamiyah. Nggak ada hasad, nggak ada prasangka buruk, nggak ada kebencian, nggak ada tuduhan, nggak ada adu domba. Nikmat ketika seseorang hidup di atas bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kehidupan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saling mendoakan satu sama lain, ya, saling mendoakan. Subhanallah ya ikhwah. Dan di dalam hadis yang lain, kalau seandainya saudaramu bersin dan ia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban kita mengingatkan, qul alhamdulillah, akhi, saudaraku, ucapkan alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Di dalam hadis yang lain pula, jika ia bersin selama 3 kali, hajim, alhamdulillah, kemudian kita katakan yarhamkallah, yahdikumullah yuslih balakum. 3 kali dia bersin, hajim, dan ia mengucapkan alhamdulillah. Apabila yang ketiga, maka ucapkan syafaqallah, syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan dirimu. Allahu Akbar. Kalau kita mendoakan satu sama lain, ya, masihkah ada rasa kebencian jamaah di antara kita? Masihkah ada orang yang memusuhi kita, ya? La wallah. Makanya Nabi SAW, innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya Nabi di atas budi pekerti yang begitu tinggi. Wa idza marida fa'udhu, kalau sakit maka jenguklah, ya, kalau sakit maka jenguklah. Ini yang kelima, anjuran kita untuk menjenguk saudara kita apabila sakit. Dan kita bahas ya ikhwah, poin kita sampai di sini. Ketika kita menjenguk harus tahu adab-adab dalam menjenguk. Dijelaskan oleh para ulama, di antara adab-adab menjenguk yang pertama adalah mendoakan orang yang sakit. Mendoakan orang yang sakit. Yang kedua, orang yang menjenguk harus belajar untuk menghafalkan doa mendoakan orang sakit. Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaa'un la yughadiru saqamak. Ustaz Kedawan, ada yang lebih pendek, riwayat yang lain lebih pendek, la ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa kau sakit, insyaallah sakitmu menggugurkan dosa-dosamu, membersihkan segala kotoran atas perbuatanmu, dan ini kebaikan. La ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini adab. Kemudian di antara adab yang lain, ketika menjenguk orang sakit, setelah mendoakan, ikhlaskan niat, tidak ada kepentingan dunia. Ikhlaskan niat, karena ini memiliki pahala. Di dalam hadis bahwasanya orang yang menjenguk orang sakit, malaikat sedang mendoakan orang tersebut sampai ia pulang kembali ke rumahnya. Jadi selama perjalanan ia ke rumah orang sakit dan kemudian bersinggah di rumah orang sakit atau di rumah sakit, itu malaikat mendoakannya.
Artinya apa? Pahala yang luar biasa yang didapatkan orang sedang menjenguk ini. Maka luruskanlah niat, gak ada kepentingan. Lek wong sugih diparani, lek wong gak duit dilalekno. Orang kalau punya kedudukan, oh bapak fulan punya fulus, loro, ayo bonong-bonong. Tapi orang kalau, mohon maaf, orang yang gak terpandang, oh loro ya, oh seakan tok jamaah. Tapi tidak ada perhatian lebih. Luruskanlah niat ya ikhwah untuk membersihkan hati kita dalam beramal saleh. Dia seorang muslim, mau kaya, mau nggak punya, mau punya kedudukan maupun tidak punya kedudukan, mau punya umat maupun nggak punya umat. Selama dia muslim, dia memiliki hak yang sama untuk kita tunaikan. Ini adab, luruskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Di antara adab yang lain adalah tidak berlama-lama. Sebagian orang nggak tahu diri jamaah jenguk. Majelis, apa majelis? Nongkrong di rumah sakit. Nggak tahu diri, kelamaan nunggu. Padahal udah dikasih isyarat, udah dikasih tanda, udah mulai capek yang sakit. Kelamaan. Beda lagi kalau diminta, rek, ojo kesusu muli. Dia butuh teman. Karena karakter orang berbeda-beda. Tapi kita sebagai orang yang beradab harus peka. Apakah orang yang sakit ini dia ingin kita bersegera pulang atau ingin berlama-lama? Jangan berlama-lamaan ketika menjenguk orang sakit. Ya. Kemudian berkata dengan perkataan yang baik, kalimatut thayyibah. Jangan perkataan yang membuat cemas. Setelah dijenguk kita tambah kepikiran. Kalau apa? Iya, hipertensi, iki dodoku loro, hati-hati jantung. Iku ono tonggoku loro tandai hipertensi, jantung pasang ring telu, mari ngono bypass. Omongan-omongan gak enak jamaah. Ditakut-takutin dengan seperti itu. Nah, insyaallah khair, alangkah baiknya cek ke dokter. Cek ke dokter. Insyaallah dokter lebih tahu. Jangan dianggap remeh. Minum obat, ruqyah, baca. Jangan kita yang ngevonis, kita bukan dokter berdasarkan pengalaman. Lu hati-hati, lek tandai kayak gini kayak tonggoku. Kak dowo muri gitu ya. Bahaya jamaah. Omongan gak enak. Ada sebagian orang yang gak bisa menata omongan. Nah orang kayak gini, ketika menjenguk bareng-bareng, suruh di posisi di belakang. Gak boleh ngomong dia. Wis kon lek melok kating jenguk, ojo ngomong. Wis doa notok. Ya kita tahu, mungkin kita sering bermaul, kadang-kadang omongannya nyelekit. Ya, jangan buat kalimat-kalimat yang tersinggung jemaah. Buat dia termotivasi sehingga ia berhusnudzon kepada Allah, menerima takdir Allah, bersabar, bertawakal, dan meyakini segala musibah yang menimpanya semuanya telah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Semuanya udah ditulis. Tidak perlu mengkambing hitamkan karena ini. Sebagian orang, kok ini gara-gara kakean mangan iki ketoi, kon gara-gara ini, kon gara-gara, udah. Semua udah ada skenario Allah. Semua udah ditakdirkan Allah. Ada orang yang olahraga terus, hidupnya sehat, dia sakit jangan. Sehingga ketika menjenguk orang sakit, pilih diksi, kalimat, ucapan, kalimatut thayyibah yang menenangkan, yang menyenangkan, yang membuat iman semakin bertambah, semangat untuk sembuh semakin tinggi. Ini yang harus kita latih dalam diri kita jemaah. Ya, jangan pernah berkata dengan perkataan yang tidak baik. Ya. Kemudian ingatkan dengan hadis-hadis Nabi. Ingatkan dengan kebaikan Allah. Ingatkan Allah tuh maha baik, Allah tuh maha sayang, Allah tuh maha lemah lembut. Ingat ketika engkau sakit, ada orang yang lebih sakit darimu. Ingat ketika engkau sakit sekarang, Allah sudah ngasih nikmat yang panjang. Sekarang kau sakit baru seminggu, sedangkan umurmu 50 tahun, badanmu sehat. Sakit baru sebentar, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Ini tanda Allah sayang kepada dirimu. Bawakan hadis Nabi SAW. Ma min muslimin yusibuhu adamin maradin fama siwah illa haddallahu bihi sayyiati kama yahuttu syajarah waraqaha. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah kemudian ia sakit dan semisalnya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana Allah menggugurkan daun-daun dari pohonnya.
Dan di antara tanda cintanya Allah, Allah ingin membersihkan dosa-dosa hambanya ketika amalannya sedikit. Ada di antara hamba ibadahnya pas-pasan, dosanya terlalu banyak. Hamba ini kalau dipaksa untuk beramal saleh udah nggak bisa. Sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah timpakan musibah. Agar apa? Agar menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga ketika ia menghadap kepada Allah, ajalnya datang, Allah bersihkan dari dosa dan Allah matikan dalam kondisi husnul khatimah. Lihatlah para nabi, lihatlah para rasul, banyak sekali Allah tutup akhir hayatnya dengan rasa sakit. Dengan rasa sakit. Jadi bukan tanda orang yang sakit-sakitan tandanya azab Allah nggak sayang. Enggak. Justru sebagian besar orang-orang yang beriman ketika ia sakit dan Allah tutup ajalnya dengan sakit, itu tanda Allah cinta kepada hamba tersebut. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza aradallahu bil 'abdu yaumal qiyamah ista'malah." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba di hari kiamat kelak, Allah akan pergunakan ia di dunia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempergunakan hamba itu di dunia?" Ista'malahu fi akhiril hayati bil amalil khair. Allah pergunakan hamba tersebut, jiwanya di akhir hayatnya digunakan dalam amal ketaatan kebaikan. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi, di antara Allah pergunakan jiwa orang-orang beriman di akhir hayatnya dalam ketaatan adalah seperti orang sakit banyak berzikir sama Allah. Subhanallah ya Allah. Kebanyakan orang bermaksiat, lupa sama Allah, sedikit zikir, lalai dari Allah. Mereka menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah. Badannya sehat, uangnya banyak, keluarganya lengkap, nggak pernah kena musibah. Itu lebih gampang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan orang yang sakit di atas kasur, disuntik infus, dia lebih dekat untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka ini rahmat, kasih sayang Allah. Allah pergunakan jiwanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebacut. Apa kebacut banget? Keterlaluan dan kebangetan ketika seorang hamba dalam kondisi musibah, sakit, dia bermaksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini minim sekali. Makanya bapak-bapak panjenengan kalau melihat diri kita sakit, istri kita sakit, anak kita sakit, wallah husnudzon sama Allah. Berprasangka baik, Allah sedang sayang sama kita, Allah sedang cinta sama kita. Kalau kita ridho, Allah ridho sama kita. Tapi kalau kita murka dan protes dengan ketetapan Allah, Allah pun murka dengan ketetapannya, ya, dengan sikap kita, ya. Lihatlah seorang wanita Sauda, imra'atu min ahlil jannah, wanita penghuni surga, kata Rasulullah SAW, berkulit hitam, berpenyakitan, datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini kena penyakit ayan, dan aku ini suka tersingkap auratku, ya Rasulullah, doakan aku agar Allah sembuhkan diriku." Apa kata Rasulullah? "Ayyuhas sahabiyah, in tasbiri walakil jannah." Wahai sahabatku, kalau engkau sabar, bagimu surga. Wa illa an ad'ullahu laki an yusfiyakallah, an yusfiyakillah. Kalau engkau enggak sabar, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu dan Allah sembuhkan dirimu. Apa jawaban wanita penghuni surga ini? "Idan ya Rasulullah, ana asbir." Kalau gitu ya Rasulullah, aku sabar, harapanku surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa sakit, sakitnya dunia sesaat daripada sakitnya di akhirat. Tidak apa-apa sakit. Subhanallah, orang sakit kalau sabar, Allah balasannya surga. "Walakin ya Rasulullah, inni atakasyaf." Akan tapi ya Rasulullah, auratku terbuka ya Rasulullah. Tolong doakan agar kalau aku sakit, auratku nggak tersingkap, agar tertutup auratku. Subhanallah, ini dalil kata para ulama begitu tingginya martabat dan rasa malunya seorang wanita muslimah. Ini pelajaran buat bapak-bapak. Kalau seandainya istri bapak-bapak, putrinya bapak-bapak, sehat walafiat, badannya lengkap, masih kuat, kemudian ia membuka aurat, bacakan hadis ini. Sayang,
Nah, ada hadis Nabi SAW, seorang wanita yang gak cantik wajahnya, yang gak disukai mungkin oleh kebanyakan manusia, yang tidak terpandang, kulitnya hitam, digambarkan oleh Rasul kulitnya hitam, berpenyakitan, bahasanya wong lanang gak arep jamaah. Kenikmatan dunia telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Rasulullah, imra'atun min ahlil jannah, wanita penghuni surga. Ternyata wanita penghuni surga itu bukan paling ayu, paling bagus pakaiannya, paling putih kulitnya, enggak. Yang paling besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang taat dan nurut dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya bojonya atau istrinya panjenengan, putrinya panjenengan yang sehat walafiat masih sulit menutup aurat, ingatkan hadis ini. Karena menutup aurat balasannya surga jemaah. Yang membuka aurat ancamannya menyeret orang tuanya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya diseret, adiknya diseret, walinya diseret, suaminya diseret. Disebabkan apa? Disebabkan menjadi seorang laki-laki yang dayus, yang tidak memiliki sifat cemburu atas pelanggaran keluarganya. Nasallahu salam wal afiyah. Maka jemaah, kalau kita ingin masuk surga bareng-bareng. Jangan cuma kita yang pintar, tapi keluarga kita harus pintar, harus cerdas. Jangan cuma kita yang beramal soleh, tapi keluarga kita juga beramal soleh. Jangan cuma kita yang bersabar dengan aturan Allah, tapi keluarga kita disuruh sabar untuk aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, kebahagiaan rumah tangga itu tidak diukur dengan seberapa banyak fasilitas dunia yang kita berikan. Nggak ada ceritanya suami itu bangga dengan rumah yang besar. Ustaz, alhamdulillah bojoku tak tukok no omah, anak-anakku tak sekolah na dukur kabeh, S1 kabeh. Alhamdulillah Ustaz, mandiri kabeh, wis nyekel pekerjaan dewi. Alhamdulillah. Jemaah, ini bukan kebanggaan akhirat. Orang beriman, dia memikirkan bagaimana di akhirat kelak keluarganya, agar mereka bisa berkumpul di dunia dan berkumpul di surga Allah. Ini pikiran orang-orang beriman. Bagaimana Allah ridho kepadanya dan ridho kepada anak keturunannya. Maka caranya jemaah yang dirahmati Allah, hendaknya seorang pemimpin, seorang ayah bersabar untuk mengajak keluarganya dalam ketaatan kepada Allah. Ayah ini perannya besar jemaah. Bapak-bapak panjenengan kalau melihat buka Al-Quran, dialog, obrolan orang tua yang paling banyak itu bapak kepada istri dan anaknya. Perannya besar, nahkoda yang paling menentukan jemaah. Mau dibawa kemana keluarganya? Ke surga atau ke neraka? Lihat, Nabi Ibrahim mendoakan anaknya, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, selamatkanlah diriku dan keluargaku dari beribadah kepada berhala. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Siapa yang doa? Ibu, bukan ayah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai mendirikan sholat dan anak keturunanku ya Allah. Ayah yang berbicara jemaah. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam gak capek ngingetin anaknya, ya bunaya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ya ayo naik di atas perahu ayo naik, cek selamat kau nak, agar engkau diridhoi sama Allah, agar engkau selamat dunia akhirat. Naik jangan kumpul sama orang-orang yang kufur. Artinya apa jemaah? Bapak ini sampai tua harus sabar ngingetin anaknya, meskipun anaknya yang ngasih fulus, meskipun anaknya yang ngopeni orang tuanya. Tidak ada status anak setinggi apapun derajatnya, tetap anak. Anak salah harus diingetin. Jangan katakan anak kalau masih SD, SMP, SMA dalam pengawasan kita baru kita bisa nasihatin. Kalau sudah besar, susah tanggung jawab dewi-dewi. La wallah. Selama kita masih hidup sebagai orang tua dan anak kita masih dalam naungan kita wajib menasihati mereka jemaah. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya ikhwah, ini penting jemaah. Lihatlah dialog di dalam Al-Quran. Semuanya ayah berbicara dengan anaknya. Semuanya ayah berbicara dengan anaknya jemaah rahmatullah. Lihatlah Luqman berbicara dengan anaknya.
Ya bunaya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah kegelapan di hari kiamat yang sangat gelap. Subhanallah, semuanya peran ayah ini menentukan, jemaah. Sehingga teladan di dalam rumah ini menentukan. Kalau ingin bibit unggul dan keturunan baik, maka kita harus jadi baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Kita harus jadi baik dulu. Kalau pengen anak kita sabar, ridha, akhlaknya mulia, ucapannya baik, kita harus di rumah menjadi orang yang sabar, jemaah. Ini penting, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Hak muslim yang keenam, jika saudaramu meninggal, maka iringilah jenazahnya. Dan ini memiliki fadilah yang sangat besar, ya ikhwah. Fadilah yang sangat besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fadilah ini adalah mendapatkan 2 qirat, ya, 2 gunung emas seperti gunung Uhud apabila ia menyolatkan dan mengantarkan jenazah sampai ke liang lahatnya. Dan di antara adab ketika ke tempat kuburan, ya ikhwah, harus beradab. Wala takum minal ghafilin, jangan menjadi orang-orang yang laleh ketika di hadapan kita dzikrul maut, mengingat kematian. Zaman sekarang banyak fitnah. Masuk ke kuburan nggak sempat mendoakan orang-orang yang telah meninggal mendahului kita. Assalamualaikum ya ahlal qubur, minal muslimina wal muslimat, atau minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini doa, ya ikhwah. Sebagian kita masuk kuburan ketawa-ketawa. Sebagian kita masuk kuburan nginjek tempat kuburan, duduk di atas kuburan, bahkan ada yang rokokan di kuburan, bahkan ada yang berbicara tentang bisnis, ada yang ghibah. Ya Allah, ini sedang saudara kita dimasukkan ke liang lahat, jamaah. Sedang urusannya al-maut, urusannya giliran siapa ntar setelah ini. Semuanya akan mengambil pelajaran dari kejadian hari ini. Namun ya ikhwah, dunia telah melalaikan. Hati mulai mengeras disebabkan dosa dan maksiat, sehingga kematian pun sudah menjadi hal yang biasa. Maka minta sama Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah hati ini ketakwaan, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati ini, ya Allah. Hanya Engkau lah zat yang bisa membersihkan hati kita. Engkau adalah wali kami, tempat pelindung kami, dan tempat berserah diri hanya kepadamu, ya Allah. Maka terus, ya ikhwah, minta as-sabat, keteguhan jiwa, kelembutan hati. Dan tidaklah yang membuat hati kita keras melainkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah rahmatullah, ini 6 hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya yang harus kita tunaikan. Jika kita bisa menunaikan ini, wallahi ya ikhwah, sejatinya kita telah membangun ukhuwatul islamiyah, persaudaraan sesama iman dan agama. Apa itu yang pertama? Yang pertama kata Nabi SAW, jika bertemu mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Zaman sekarang salamnya udah pudar, seringnya tin tin. Kalau naik motor, tin, salamnya nggak kedengeran, tapi tinnya yang kedengeran. Ya, kadang-kadang seperti itu. Wa idza da'aka fa'ajib. Dan penjelasan masalah salam pernah kita sampaikan hadis. Bagi orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Bagi yang menaik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Ya. Bagi orang yang sendiri mengucapkan salam kepada orang yang berkumpul, keramaian. Dan ini adab. Kemudian yang ketiga adalah kalau dimintai nasihat, maka sampaikanlah nasihat. Dan jika mengucapkan bersin, mendengarkan bersin, maka mengucapkan alhamdulillah, kemudian mendoakan balik yarhamukallah, kemudian yahdikumullah yuslih balakum. Dan jika ada orang sakit, maka jenguklah orang sakit. Dan jika ada orang meninggal, maka iringilah jenazah. Dan ini adalah 6 hakul muslim ala muslim. Semoga Allah memberikan kita taufik
mendengarkan perkataan dan mengikuti kebaikan. Semoga Allah menghiasi kita dengan akhlak-akhlak yang mulia dan menjadikan kita hamba-hamba yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Dan semoga Allah lindungi kita dari akhlak-akhlak yang buruk, dan Allah jauhkan kita dari orang-orang yang membuka pintu-pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Fa nas'alullah as-salama wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.